Hadirin yang Allah muliakan, kunci dari kenikmatan adalah perjuangan. Kunci adalah kenikmatan adalah tidak hidup dengan santai, dengan cara yang penuh dengan foya-foya, cara hedon, cara yang mengandalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Tidak. Kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Ar-raha la tunalu bir-raha. Kenyamanan tidak bisa didapatkan dengan kenyamanan. Makanya Al-Imam Al-Qayyim juga mengatakan wala ladzata liman la sabara lahu. Tidak ada kelezatan sejati bagi orang yang tidak bersabar. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu ini yang harus kita tanamkan dan spirit ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sebuah nasihat dari para ulama, hadirin sekalian, yang disampaikan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah tentang sebuah kunci kenikmatan. Kunci kenikmatan. Semua orang ingin mendapatkan kenikmatan. Semua orang ingin mendapatkan kebahagiaan. Semua orang ingin mendapatkan kesuksesan. Tapi sebagaimana yang diucapkan oleh para ulama kita, kam min muridin lil khairin lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia nggak mendapatkan kebaikan yang dia inginkan. Betapa banyak orang yang punya cita-cita kebaikan, maka dia tidak berhasil mendapatkan cita-citanya. Tidak semua orang mendapatkan kebaikan yang dia inginkan, tidak semua orang mendapatkan kebaikan yang dia harapkan, dan tidak semua orang yang mendapatkan kebaikan yang dia cita-citakan. Karena seringkali kita salah dalam memilih jalan, seringkali kita salah dalam memilih rute. Akhirnya kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, barang siapa yang menginginkan kenikmatan, hendaknya dia menyimak keterangan para ulama, diantaranya keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan yang menariknya, beliau menyampaikan bukan hanya hasil pemikiran beliau, tapi ini adalah kesepakatan. Bukan hanya kesepakatan ulama, tapi kesepakatan seluruh orang-orang yang berakal dari setiap umat-umat yang ada dalam peradaban umat manusia. Kata beliau, waqad ajma'a uqala'u kulli ummatin, telah bersepakat, telah berkonsensus, telah berijma seluruh orang-orang yang berakal dari setiap umat. Jadi semua umat dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi Nuh, dari zaman Nabi Yakub, dari zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, semua umat Nabi Yusuf, semua umat bersepakat, semua umat berkonsensus, semua umat setuju. Yang punya akal sehat, lagi-lagi yang punya akal sehat, semua orang-orang yang punya akal sehat dari semua umat sepakat ala anna na'ima la yudraku bin na'im, bahwa kenikmatan tidak bisa didapatkan dengan kenikmatan. Kenikmatan gak bisa didapatkan dengan kenikmatan. Seluruh orang yang punya akal sehat sepakat, tidak ada perbedaan, satu pihak pun gak berbeda, kata Al-Imam Al-Qayyim, bahwa kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Wa anna man athara raha fatathu raha, dan barang siapa yang memilih kehidupan yang santai dan menyenangkan, justru dia akan gagal mendapatkan kesenangan yang abadi dan hakiki tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, kunci dari kenikmatan adalah perjuangan. Kunci adalah kenikmatan adalah tidak hidup dengan santai, dengan cara yang penuh dengan foya-foya, cara hedon, cara yang mengandalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Tidak. Kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Ar-raha la tunalu bir-raha. Kenyamanan tidak bisa didapatkan dengan kenyamanan. Makanya Al-Imam Al-Qayyim juga mengatakan wala ladzata liman la sabara lahu. Tidak ada kelezatan sejati bagi orang yang tidak bersabar. Wala na'ima liman la syaqa'a lahu. Dan tidak ada kenikmatan yang sejati bagi orang yang tidak pernah merasakan kesulitan, kesusahan, kerja keras, keringat, dan perjuangan. Wala rahata liman la ta'abalah. Dan tidak ada istirahat yang nyaman
dan abadi, liman la ta'abalah, bagi orang yang nggak pernah capek. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, inilah keterangan para ulama, bahkan inilah keterangan orang yang berakal sehat. Kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan sejati di dunia dan di akhirat, kita ingin mendapatkan kenikmatan di alam kubur, kita ingin mendapatkan kenikmatan ketika kita dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, maka hiduplah dengan iman, dengan ketakwaan. Dan hidup dengan iman dan ketakwaan, maka konsekuensinya adalah kita akan mendapatkan ujian, tapi Allah akan bantu kita melewati ujian tersebut. Bukankah Nabi kita SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, Allah itu kalau mencintai sebuah kaum, Allah akan uji dia. Dan dalam hadits Nabi SAW, Nabi juga mengatakan, wa yubtalal mar'u ala hasabi dini, seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya, kadar ketakwaannya, kadar tauhidnya, kadar akidahnya, kadar ibadahnya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, tidak ada kenikmatan yang diraih dengan kenikmatan, tidak ada kelapangan yang sejati yang diraih dengan kelapangan, tidak ada kenyamanan sejati yang diraih dengan hidup yang serba enak dan tanpa kerja keras dan tanpa usaha. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, kalau kita ingin mendapatkan itu semua, berjuanglah. Berjuanglah. Dan dalam perjuangan itu kita mendapatkan kenyamanan. Dan bukankah Nabi SAW mengatakan, وَهُفَّتِلْ جَنَّةُ بِالْمَكَارِ, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, yang tidak enak menurut hawa nafsu kita. Artinya apa? Kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus berjuang. Makanya ulama juga mengatakan, kullu ma fihi ahlu na'imil muqim fahuwa sabru sa'ah wallahul musta'an. Dan semua yang didapat oleh orang yang mendapatkan kenikmatan abadi adalah kesabaran. Dan kesabaran itu hanya sesaat, kata para ulama. Nggak lama kok. Nggak lama. Sabar di dunia itu sebentar. Sabar di dunia itu singkat. Sabar di dunia itu sesaat. Bandingkan dengan kehidupan kita di alam barzakh setelah kita wafat nanti. Lalu bandingkan ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak lama. Dan itulah kuncinya seluruh orang yang memiliki kenikmatan abadi, kenikmatan sejati. Yang ada pada diri mereka adalah kesabaran. Semua orang yang memiliki kenikmatan sejati dari setiap umat, dari setiap tempat, bersilang antara dimensi ruang dan waktu, semuanya punya satu kesamaan. Mereka sabar ketika hidup di dunia. Dan sabar itu memang gak enak. Oh sabru dia, kata Nabi SAW. Sabar itu seperti berada di bawah cahaya yang sangat terik dan membuat kita nggak nyaman, capek, kepanasan, mungkin kulit terbakar. Tapi itulah kesabaran. Inna nasra ma'as sabr, kata Nabi SAW. Kemenangan selalu bersama kesabaran. Dan itulah kunci. Itulah kunci, hadirin Allah muliakan. Makanya tidak heran. Kenapa? Kalau kita lihat 1 tahun kita hidup, 12 bulan kita hidup sepanjang 1 tahun. Di bulan apa kita merasakan kenyamanan sejati? Di bulan apa kita merasakan kebahagiaan sejati? Di bulan apa kita mendapatkan kenikmatan sejati? Jawabannya bulan Ramadan. Oke, setiap bulan aku tuh bahagia kok Pak Ustadz. Oke, puncak kebahagiaan di bulan apa? Lagi-lagi Ramadan. Iya, Ramadan. Bulan dimana kita lapar. Bulan dimana kita haus. Bulan dimana kita kurang tidur. Bulan dimana kita merasakan lelah. Bulan dimana kita merasakan capek. Tapi justru disitulah bulan yang penuh kenikmatan dan penuh kebahagiaan dibanding bulan-bulan yang lain. Mungkin di bulan lain kita pun bahagia, tapi nggak bisa mengalahkan kebahagiaan di bulan Ramadan. Kenapa demikian? An-na'im la yudraku bin na'im. Karena kenikmatan tidak bisa didapatkan dengan kenikmatan. Dan harusnya pesan ini yang kita tanamkan ketika kita selesai bulan Ramadan nanti. Ketika kita menjalani kehidupan di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, dan seterusnya. Ini adalah pesan besar di bulan Ramadan. Ya.
Ini sesuai tema. Ya, kenikmatan nggak bisa didapatkan dengan kenikmatan, makanya ada kendala di kajian kita kali ini. Dan kita dituntut untuk bersabar dan berusaha mengamalkan apa yang kita ucapkan. Jadi semoga Allah kasih pertolongan. Hadirin Allah muliakan, itu tadi. Ini Ramadan. Ramadan adalah bulannya lapar, bulannya haus, bulannya dahaga, bulannya kepengen tapi kita nggak bisa lakukan itu. Bulannya kita melawan hawa nafsu kita. Kita tundukkan, kita kontrol. Sakit memang, letih memang. Tapi bukankah Allah memberikan ganjaran bukan hanya setimpal, tapi jauh di atas rasa letih kita, rasa lelah kita, rasa haus kita, rasa dahaga kita. Bonding yang paling enak tuh di Ramadan. Suasana kekeluargaan yang paling indah tuh di Ramadan. Air mata yang paling sering menetes itu di Ramadan. Kekhusyuan, pentadaburan itu di Ramadan. Spirit dan semangat itu nggak bisa mengalahkan Ramadan. An-na'im la yunalu bin na'im, atau la yudraku bin na'im. Kenikmatan tidak didapatkan dengan kenikmatan. Dan coba kita bandingkan di hari-hari di mana kita hidup dengan segala kepuasan duniawi dan syahwat kita mendapatkan panggung, hawa nafsu kita mendapatkan tempat dan diikuti oleh diri kita semua. Apakah kita bahagia pada saat itu? Apakah kita nyaman pada saat itu? Apakah kita nikmat pada saat itu? Atau kita menjadi budak hawa nafsu kita dan kita dibelenggu, kita disetir, kita diinjak-injak, dan akhirnya kita tidak mendapatkan kemuliaan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, pesan di dalam bulan Ramadan ini sangat jelas. Pesan di dalam bulan ini sangat jelas. Wala ladzata liman sabaralah. Tidak ada kelezatan sejati bagi orang yang tidak bersabar. Tidak ada kelezatan sejati bagi orang yang tidak mau bersabar. Di Ramadan kita dilatih bersabar. Dan alhamdulillah Allah kasih taufik kita untuk bersabar. Apa yang terjadi? Kenikmatan, kebahagiaan, keceriaan, sensasi yang tiada tara. Dan itu yang kita mimpikan dan kita ingat-ingat terus dan akan menjadi kenangan ketika kita menyelesaikan sebuah Ramadan. Kenapa demikian? Apakah karena hidup kita kenyang dari jam demi jam? Tidak. Apakah karena setiap jam demi jam di Ramadan kita bisa menikmati minuman kesukaan kita? Justru tidak. Dan justru sebaliknya. Kenapa? An-na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan tidak bisa didapatkan dengan kenikmatan. Ini adalah pola yang Allah berikan untuk hamba-hambanya di dunia. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan Anda tidak akan melihat pola Allah itu berubah. Kalau kita ingin nikmat yang sejati, nikmat yang kekal, maka hiduplah dengan kesabaran, hiduplah dengan perjuangan dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada kendala, tawakal kepada Allah, isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jalani. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Dan bersungguh-sungguhlah dalam mengejar yang bermanfaat bagi Anda dan minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan menyerah, jangan down, jangan lemah, jalan terus, tetap melangkah. Karena sekali lagi syaitan ingin membuat kita berhenti dan balik badan, dan pada saat itu akhirnya kita mengalami kegagalan. Hadirin yang Allah muliakan, an-na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan tidak didapat dengan kenikmatan. Semoga kita bisa memahami makna kalimat ini secara utuh dan sesuai yang diinginkan oleh para ulama, dan kita tahu bahwa hidup yang sejati adalah hidup dengan kesabaran, dan ini yang kita buktikan sendiri di Ramadan setiap tahunnya. Semoga Allah kasih taufik buat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa bersabar dan untuk bisa melewati kesulitan-kesulitan hidup dan ujian-ujian hidup yang mungkin pada saat ini kita alami. Dan ingatlah bahwa disitulah tempat kenikmatan dan disitulah tempat kenyamanan sejati, baik di dunia maupun di akhirat.